Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sudah sampai surat ke-7 ya, masih surat ke-7 ayat 47. Di tafsir ini halaman 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan jika dipalingkan pandangan mereka ke arah penghuni neraka, ya, kenapa kok dialihkan ke pandangannya itu ke penghuni neraka, ahli surga ini? Ya kita tahulah bahwa salah satu kenikmatan itu adalah pandangan, ya kan? Jadi kita kalau ada di satu tempat, istilahnya itu view. Salah satu agenda yang dilewati oleh ahli surga, memandang. Jadi agendanya apa saja? Kalau kita di dunia kan pagi berangkat kerja, zuhur sholat, asar sholat, maghrib pulang, ya, terus gedean dikit menikah, punya anak, punya cucu, diam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah selesai. Kita kan begitu di dunia tuh, kesibukan kita, yang ngaji, ya sholat. Nah, kesibukan ahli surga apa? Di antaranya kan sholat udah enggak, ngaji udah enggak, kan banyak nganggur tuh. Salah satunya agendanya melihat, memandang penderitaan ahli neraka. Kok begitu sih? Ya memandang supaya kita mendapatkan kepastian keselamatan gitu. Ya, kan pasti pemandangan itu mengerikan. Ya memang yang mengerikan itu justru bikin penasaran. Ya betapa banyak orang justru menantang maut untuk mendapatkan kenikmatan. Naik gunung gak kira-kira tingginya. Kalau jatuh ya udah mati. Terus melintasi jurang yang jembatannya aneh, goyang-goyang, demen dia. Nah, salah satu keindahan, kenyamanan orang iseng, nah itu. Ya, jadi salah satu kenyamanan itu memburu yang iseng, yang aneh-aneh gitu loh. Itu yang diburu oleh kita. Ada di sana beritanya begini, samperin. Makanan enak, katanya di sana ada, samperin. Nah, itu manusia itu begitu. Nah, itu tetap ya oleh Allah Subhanahu wa taala disalurkan. Ya, karena itu tidak terlarang. Seperti petani. Ya, petani itu bukan sekedar sebagai usaha, tapi hobi. Sudah jadi hobinya petani. Maka ketika masuk surga, dia pun minta benih. Ada nggak benih? Ngapain lagi, kan sudah di surga, nggak ada tanam-tanam mah.
Kan semuanya sudah diberikan kenikmatan. Ya Allah, saya bukan mau cari pencaharian, bukan. Hobi ini, menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi itu juga kan nikmat. Ya kan? Bener gak? Menyalurkan hobi. Saudara hobi bersepeda. Biar sepedanya jelek, nyaman aja. Yang penting gak ngutang. Nyaman saja. Yang hobi burung, beli burung semahal-mahalnya. Kadang-kadang makanan minumnya lebih istimewa daripada yang punya. Hobi kita tetap diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Apa kemudian yang dipandang oleh ahli surga ketika pandangannya itu diarahkan ke ahli neraka, dialihkan? Qalu, mereka berkomentar, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan kau jadikan kami bersama kaumidz zalimin, kaum yang zalim. Ya, setelah semua rangsai semuanya masuk surga, salah satu agendanya itu nonton penderitaan ahli neraka. Berkata Ibnu Jarir, apakah tafsir saya benar? Mari kita lihat ya, pendekar-pendekar tafsir. Kata Ibnu Jarir, seorang penafsir yang paling kuno ya, namanya tafsir Tobari. Wa idza surifat absaru ashabil araf tilka ashabin nar, yani hiya lahum wa wijahahum fanadharu ila tashwihi lahi lahum. Saat pandangan ahli A'raf, katanya A'raf ini orang yang ada di A'raf tadi yang di karantina kan, kemarin sudah dijelaskan. Ada orang yang nilai kebaikan dan kejahatannya sama, draw. Mau ditaruh di surga, 0 nilainya. Mau dimasukkan ke neraka, 0, bukan min. Kan yang masuk neraka min, yang masuk surga plus. Nah ini 0 nilainya. Jadi mereka menunggu asupan. Asupan itu namanya syafaat. Namanya syafaat, nilai plus. Ya, bisa dari teman ya, diminta kesaksiannya. Gimana Anda berkomentar tentang orang ini? Nah itu makanya khair, baik Pak, dia orang baik, saya kenal dia sebagai orang baik. Bukan di dunia, bukan, nanti di akhirat. Ya, bagaimana Anda menyaksikan orang ini selama hidup bersama Anda dulu baik. Nah, jumlah angka baik yang dilontarkan oleh teman-temannya itu akan menambah vitamin, menambah angka. Kemudian juga dari Quran yang kita lihat sebagai benda mati, kita baca-baca, kelak akan tampil di dunia, di akhirat membela kita. Ya, seakan-akan Quran ini juga memberikan usulan, tolong dong, orang ini jangan ditempatkan di situ. Jadi di mana? Ya harus lebih mewah lagi. Kenapa? Karena dia bacaan dulu di dunia baca saya banyak. Nah itu, Quran itu memberi saksi. Ya, jadi membaca Quran itu nanti akan seperti itu. Kalau levelnya nggak tepat, Quran ini akan memberi usulan pada Allah. Ya kalau bahasa kita mau protes lah. Ya Allah jangan di sini. Ini orang ini dulu waktu di dunia sering baca saya. Begitupun tidak kurang ya mendapat syafaat dari Nabi. Nah, Nabi kita juga begitu. Tapi Nabi kita kan nggak pernah hidup bareng kita. Terus bagaimana mengenali kita? Muka kita muka pasaran. Kalau kumpul banyak orang susah dibedain. Muka pasaran kita kan. Iya, ini orang sekomplek Pangurawi. Tapi kalau sedunia, se-Indonesia kumpul, kan mukanya sama ini. Sepertinya model kita ini banyak. Beda dikit-dikit doang. Dari mana Rasulullah tahu bahwa kita ini umat yang setia kepadanya? Yaitu dari anggota tubuh yang sering dibasuh dengan air
wudu. Itu akan bersinar-sinar. Akan bersinar. Itu katanya spesialis untuk umat Nabi Muhammad. Karena apa? Sebelum menghadap Allah yang diwajibkan wudu ya umat Nabi Muhammad, yang lain-lain emang enggak. Orang Nasrani enggak wudu dulu dia mau menghadap Tuhan. Enggak wudu. Nah, kita wudu dulu. Nah, jadi bersinar-sinar. Bagaimana umat Nabi Muhammad yang jarang wudu? Ya itu makanya lowbat. Ketap-ketip gitu. Awas nanti itu pasti ya datang waktu itu. Jangan menyesal. Nah, kita lanjut. Fa nadharu, lalu ahli Araf ini akan melihat taswihi lahum, ya, sikap Allah, ketentuan Allah, ya, kepada mereka. Qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Tuhan, janganlah Engkau samakan kami dengan orang yang zalim. Tuh, deg-degan dia karena menunggu keputusan. Ngelihat ke sono enak, ngelihat ke sini waduh, kok begini? Jangan samakan keputusannya. Alladzina dzalamu anfusahum fa aqsabuha min saktika ma awrathahum min adzabika ma hum fihi. Artinya mereka yang menzalimi diri sendiri sehingga dengan zalimnya itu melahirkan sikap-sikap yang membuat Allah murka. Ya, ma awrathahum min adzabika, sehingga memantik hukuman Allah, azab Allah. Waqala Razi, itu pertama, Ibnu Jarir ya. Jadi kitab ini menampilkan banyak ahli tafsir yang senior. Jadi kita beli satu dapat banyak nih. Ibnu Jarir berkata begitu. Bagaimana Ar-Razi? Ar-Razi mengatakan, wa mana ayat anna kullama waqat absaru ashabil araf ala ahlin nar tastadara'u ila Allah ta'ala fi alla yaj'alahum min zumratihim. Artinya Ahlul Araf, penghuni Araf ini, penghuni lembah Araf, setiap pandangan mereka tertuju kepada ahli neraka, ya, mereka selalu komen, ya Allah jangan sampai seperti mereka, aduh ngeri amat sih. Gitu. Jangan samakan kami dengan mereka. Tuh, mereka mintanya begitu. Wa fi bina il fi'li rabbana atmim lana nurana ilal majhul. Kata di sini mana? Qala al-Qurtubi. Nah, sekarang giliran Qurtubi. Artinya sa'alallah, mereka mohon kepada Allah. Allah yaj'alahum ma'ahum. Mereka jangan disamakan dengan orang zalim. Wa qad alimu annahu la yaj'alahum ma'ahum. Dan mereka memang sudah tahu, ya, waktu di dunia mereka juga kelakuannya enggak seperti orang zalim itu. Fahadha ala sabili tazallul. Ini suatu ungkapan rendah hati. Ungkapan rendah hati dari mereka-mereka yang di A'raf ini, ya, supaya tidak seperti mereka. Kama yaqulu ahlul jannah, sebagaimana yang diucapkan oleh ahli surga dalam surat At-Tahrim, surat berapa? 66 ya, At-Tahrim. Ayat 8. Rabbana atmim lana nurana. Ya, mereka ahli surga mengatakan, ya Allah, mohon sempurnakan cahaya kami. Mungkin cahayanya kurang, tolong ditambah terang. Ini dikatakan oleh ahli surga, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Wa yaqul alhamdulillah ala sabi syirk walahum fi dzalika ladzatun. Nah, mereka lalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan diberi pemandangan begitu, katanya ladzatun, mendapat kenikmatan. Ya, jadi salah satu kenikmatan yang diterima oleh ahli surga adalah memandang. Di samping memandang ahli surga sesamanya, dia juga memandang nasib ahli neraka, diperlihatkan. Ya, jadi alhamdulillah, kalau saya dulu tidak menjadi orang baik akan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan kami. Wa fi binal fi'li rabbana atmina nurana ilal majhul
Faidatun qala Ibnu Asyur wa isnadu ila majhul huna jarin alal muta'arif fi amsali min af'al alati la yutatalabu laha fa'il la taj'alna wa idza surifat. Nah, itu apabila mereka dipalingkan ya wajahnya ke sana. Nah, karena mereka tidak mau melihat. Jadi kalau nggak terpaksa nggak mau lihat. Ya orang melihat orang menderita itu kan ngeri ya. Wa qad takun hadza isnad huna faidatun zaidatun wa hiya isyara ila annahum la yanzurun ila ahli nar illa nadzaran syabihan bi fi'li ma yahmilu ala fi'li hamil. Artinya kalau enggak terpaksa banget penderitaan ahli neraka ini enggak mau dilihat sama mereka. Ya manusia kan umumnya enggak mau ngelihat ya. Seperti terjadi tabrakan tuh. Wa hiya isyaratu anauma. Jadi wa idza kana taqrar munazar say'a fa inna hubal itla yahmiluha ala an ta'ud nazar ilaiha aw natun litahsili ma huwa majulun ladaiha. Jadi kebiasaan manusia, watak manusia itu tidak mau melihat pemandangan yang mengerikan, tidak mau. Sehingga view seperti itu kalau enggak terpaksa mah enggak. Makanya disebutkan wa idza surifat. Apabila mereka dipalingkan ya ke arah ahli neraka, jadi nggak saking demennya itu ngelihat. Itu katanya tafsir dari ini. Wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Berserulah ashabul a'raf, penduduk A'raf, kegeruan. Ngomong dengan keras itu apa? Woi gitu apa? Saudara-saudara gitu. Kan dibicara ini di tempat tertutup dengan tempat terbuka beda, Pak. Ya. Ini kan tempat tertutup nih, suara terkunci. Ya kan? Tapi kalau di tempat terbuka kita ngomong itu suaranya harus lebih volumenya harus ditinggikan, dan ketika ditinggikan energi yang dibuang tuh lebih banyak sehingga cepat aus, cepat makan, cepat lapar, keringetan. Orang pidato tuh menggebu-gebukan. Nah, ini di tempat yang lepas, ruangannya sangat luas. Ashabul A'raf. Berserulah Ashabul A'raf rijalan kepada beberapa orang, rijal ini laki-laki, beberapa orang yang mereka kenal waktu di dunia. Ya'rifunahum, yang mereka mengenalinya, bisimahum, dengan ciri-cirinya. Jadi mereka dulu berteman. Ya, ceritanya orang ini kan menceritakan potongan episode dari pemandangan di sana. Jadi ada Ashabul A'raf, dia ada di tempat tinggi, dia melihat tuh temennya itu masuk neraka. Qalu, mereka berkata, ma'aghna ankum jam'ukum, tidak berguna untuk kalian jam'ukum, apa yang kalian kumpulkan. Maksud jam'u ini jamak, ya, bisa jadi perhimpunan, teman-teman, komunitas, golongan, partai gitu. Tidak berguna untukmu partaimu, kalau diartikan partai. Tidak berguna untukmu temanmu. Jam'ukum pasti kumpulan aja, himpunanmu. Ya. Hari ini waktu di dunia temanmu berguna untukmu, bisa menolongmu. Hari ini tidak ada guna. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kalian sombongkan. Jadi dalam sebuah redaksi bukan tastakbirun, tastakthirun. Tapi itu qaul dhaif ya. Jadi ada satu Quran yang dipegang oleh sahabat, itu bukan tastakbirun tapi tastakthirun. Kalau tastakthirun apa artinya? Kuntum tastakbirun kan kesombongan. Jadi tidak berguna bagi kalian himpunan kalian, kekuatan kalian, gengsi kalian, dan apa-apa yang kalian sombongkan. Itu kalau tastakbirun. Kalau tastakthirun, tidak berguna untuk kalian, ya, himpunan kalian, tidak pula yang kalian kumpulkan.
yang kalian kumpulkan dulu di dunia. Ngumpulin uang, deposito, teman. Sekarang mereka tidak berkutik. Tidak ada satupun yang maju untuk menolongmu. Nah, begitu komentar dari Ashabul A'raf terhadap Ashabun Nar. Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an taqri ahlil a'raf rilijalin min sanadil musyrikin wa qadatihim ya'rifunahum fin nar bisimahum. Kata Ibnu Katsir, ini menyampaikan komentar dari Ashabul A'raf kepada ahli neraka. Ahli nerakanya itu adalah teman-teman yang sudah dikenali, bukan sekedar teman tapi sonadid, pimpinan-pimpinan yang dulu waktu di dunia mimpin mereka, sering menolong. Bagi dong rokoknya, kasih. Minyak kasih. Waktu di akhirat nggak bisa apa-apa, menang baik. Ya, nggak bisa menolong di akhirat itu. Min azabillah, dari azab Allah. Bal sirtum ila ma sirtum fi minal azab wan nakal. Karena mereka juga sibuk dengan nasibnya masing-masing. Ya, Allah sampaikan juga dalam surat Juz Amma, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari semua orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dan bapaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang punya kesibukan masing-masing untuk mempersiapkan tanggung jawab. Semua orang sibuk ngurusi diri sendiri. Wa qala Syangkiti ta'ala zakara ta'ala fi hadhil ayat karima ana ashabal a'raf qalu lirijal min ahlin nar. Kata Imam Syangkiti, ayat ini menuturkan, menyampaikan berita bahwa penghuni Araf berkata kepada beberapa orang yang dikenalinya waktu di dunia, ya, ya'rifunahum bisimahum, mereka mengenali dengan ciri-cirinya. Apa isi kata-katanya? Lam yanfa'kum ma kuntum tajma'una fid dunya. Hari ini apa yang dulu kalian punyai tidak manfaat. Kalian dulu punya anak buahnya udah gak ada. Punya hartanya gak kebawa. Ya, punya apa lagi? Properti gak bisa dibawa. Tuh kata Ashabul A'raf kepada Ashabun Nar. Wala kasrata jama'atikum. Kalau dulu kalian selalu dikerumuni oleh penggemar. Sekarang mana? Penggemarmu mana? Gak ada. Walastikbarakum fid dunya, begitu juga kesombongan yang pernah kamu tunjukkan di dunia. Ya, yang kesombongan yang pernah kamu demokan di dunia. Coba sekarang demo lagi. Tunjukkan kesombonganmu. Enggak ada yang bisa. Wa bayyana fi mawadi' akhar wajha dzalika wa huwa anal insan yaumal qiyamati yuhsyaru fardan. Jadi semua ayat ini ya menyimpulkan kepada kita bahwa manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dan dimintai tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan rombongan. Ini siapa? Ini RT mana? Ya, panggil Pak RT-nya, nggak begitu. Tapi masing-masing. Ya, bukan kelompok-kelompok, bukan. Tuh. Lama-lama tidak ada harta wala nasira, tidak ada penolong, wala khadim, tidak ada pembantu, asistennya pada nggak ada. Dipanggil pun nggak mau jawab. Wala khawla, dan tidak ada pertemanan. Wa anastikbarahu fid dunya yujzabi azabal huni fil akhirah, dan kesombongan dia waktu dia yang pernah dia tunjukkan di dunia itu akan dibalas dengan kehinaan. Ini sesuai dengan surat 6 ayat 94. Allah menyatakan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh-sungguh kalian akan datang kepada kami satu demi satu, satu persatu, seperti kalian datang ke dunia juga satu persatu, kecuali yang kembar, brol 3.
Tapi kan tetap matinya satu-satu. Begitu juga dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 90, Allah menyatakan wa ya'tina farda, dan semua orang akan datang kepada kami satu persatu. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haq. Begitu juga selaras dengan surat Ahqaf. Surat apa tuh Ahqaf? 45 ya? Surat Ahqaf surat 45 apa? Ya. Ayat 20. Al-Ahqaf. 46 ya? 45 apa? Oh iya, just ya. Karena saya tipe orang yang pelupa, jadi di HP saya catat tiap hari itu nama-nama surat, 10 nama surat. Setiap hari dipanggil saya untuk menyebutkan nama surat. Jadi muternya berapa? Muternya berapa hari? 13. Kan jumlahnya 114. Jadi setiap hari saya dipanggil oleh HP saya, yang nulis sih saya sendiri. Sebutkan surat 1 sampai 10. Nah, hilangin lagi ke tanggal nanti. Gitu. Besok surat 10 sampai surat 19. Gitu cara hafalnya. Terus saja. Nah, kalau nanti disebut di majlis, saya harus bisa menyebutkan namanya. Surat sekian. Nah, itu untuk apa ya? Mensupport hafalan supaya kita hafal. Sudah nggak niat hafal, nggak mau berusaha, itu kan jadi kebangetan. Ya, itu kita lanjutkan. Wa qala Razi i'lam anna ta'ala lama bayana wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana atba'u aidan bi anna ashabal araf yunaduna rijal min ahlin nar wastaghna an dzikri ahlin nar li aji anal kalamatkur la yaliqu bihi. Tapi kenapa ini tidak disebut nama-nama ahli neraka? Ya, Allah cuma menyebutkan mereka mengutarakan itu kepada orang-orang yang mereka kenal dengan ciri-cirinya, tapi nggak disebut siapa gitu. Ya karena orang yang susah sebaiknya jangan disebut gitu. Orang lagi menderita kok disebut namanya, ya tambah tambah jatuh harganya itu kan. Nah, udah menderita, maka disebut cuma rijal saja. Beberapa orang yang dikenali, nggak disebut siapa-siapanya. Wa qalum, yaitu ucapannya hari ini, jam'ukum, himpunan kamu, dan apa yang kamu sombongkan tidak berguna. Itu kata Ashabul A'raf. Mana? Dulu kamu menjadi pemimpin partai, pemimpin RT, mana anggotanya? Nggak ada yang mau ikut. Kabur semuanya. Wa dzalika la yaliku ila biman yubakkatu wa yubakhal. Itu tidak layak. Jadi penderitaan itu sebaiknya jangan disebut namanya. Jadi kalau sampai sebuah penderitaan disebut pelakunya, itu nambahin jatuh gitu. Nambahin jatuh gitu. Ya, jadi kalau ada pengalaman yang tidak enak, jangan disebut orangnya gitu. Pengalamannya itu sudah gak enak, disebut pula orangnya, ini tambah menderita. Wala yaliqu aidan ila bi akabirihim wa muradu bi jam'i imma jam'ul mal wa imma isma wal kasra. Yang dimaksud himpunan di sini ya, boleh jadi himpunan harta. Tidak berguna tabunganmu. Tidak berguna depositomu hari ini. Nah, ya, kumpulan itu apa saja. Bisa jadi yang dikumpulin waktu di dunia apa? Temenmu, anggotamu, member itu nggak berguna hari ini, semuanya kabur. Wa qala Ibnu Asyur wal maksud bi hadzal ayat dzikru syai'in min amil akhirah fi nadzaratun wa mau'izatun li jababil musyrikin minal arab alladzina kanu yahqirunal mustad'afina minal mu'minin. Ayat ini ya juga kata Ibnu Asyur ditujukan kepada orang musyrik yang waktu itu sombong dengan apa yang mereka miliki. Nah, ayat ini memberi peringatan kepada mereka bahwa di akhirat semua tidak ada guna.
Ya, orang akan datang dengan polos, tidak berbaju, tidak bertopi, tidak membawa aksesoris. Kalau di dunia kan ada pangkatnya tuh, baretnya. Wah, orang lain kan ngelihat keren tuh baretnya. Seorang tentara kalau pakai kaos oblong ya kayaknya biasa aja. Jenderal. Tapi kalau dia pakai itunya, mana pakai sekarang? Di akhirat suruh pakai. Ya nggak ada gunanya lah. Melawan Allah. Nggak ada yang berani protes. Wala yaqulu ila hamsa. Saat itu orang pun bicaranya bisik-bisik. Tidak berani keras. Nah, itulah. Kemudian dalam surat ini, untuk menutup tafsir ini, surat ke-34, surat Saba, ayat 7. Nah, di sana Allah menyampaikan, hal nadullukum, maukah aku tunjukkan kalian, ala rojulin, aku tunjukkan laki-laki, yunabbiukum, ya, laki-laki yang menyampaikan pada kalian, idza muzziqtum, apabila kamu dihancurkan, kullamu mazzaq, dengan sehancur-hancurnya, innakum lafi khalqin jadid, maka kalian akan didaur ulang dalam bentuk baru. Mau akan tunjukkan, ya, apa yang dulu kalian ragukan, bahwa manusia, ya, disampaikan oleh Rasulullah, manusia itu kelak walaupun sudah hancur, beberapa hari setelah orang masuk kuburan, mungkin seminggu ya, tubuh dagingnya itu sudah bengkak, tersisa tulangnya. Tulang pun lama-lama hancur, tersisa tulang ekornya. Itu bukan seluruh tulang ekor, ada sebesar mericak. Itu tidak hancur. Dari benda itulah kelak kita akan dibangunkan. Ya, tadi sudah dibaca suratul Qiyamah. Allah akan mampu untuk menyusun jari-jari. Jari-jari ini kan pretel nanti. Allah mampu menyusun jari-jari. Jangan diragukan, karena Allah yang mencipta, Allah juga yang bisa daur ulang, dan daur ulang itu lebih mudah. Nah, itulah ayat yang kita baca pada kesempatan ini. Kita lanjutkan dengan pelajaran dari As-Sunnah, diambil dari kitab Jami'ul Kalim, Jami'ul Kamil fil hadisi sahihi syamil. Ya, Jami' Kamil. Jadi ini ensiklopedi hadis sahih. Jadi jangan heran kalau terkesan kok materinya diulang lagi. Ini nyerok ini mah, nyerok. Semua hadis serok. Kali ini akan membahas tentang babul musalli yusabu thawbul haid. Nah, bab orang sholat terkena darah haid. Bab orang sholat terkena darah haid. Bukan terkena darah haid, tersentuh oleh baju orang haid. Jadi orang haid pakai baju, orang sholat ini bersentuhan, ya, batal nggak? Gitu kan? Ada istri kita haid, kan dia pakai baju, nah, bajunya bersentuhan dengan kita waktu kita sholat tuh. Diriwayatkan oleh Maimunah istri Rasulullah, anaka natakun haidan wa la tusalli. Satu saat beliau haid, tidak sholat. Wahia muftarishatun bihidai masjid Rasulullah. Beliau sedang ngelonjor, ya, sedang apa? Keleongan apa sih namanya? Bersandar ya. Sedang kegeleongan di masjid, di samping masjid. Karena rumah Rasulullah kan di dekatnya. Wa huwa yusalli ala khamratihi. Beliau sedang salat dengan mengenakan pakaiannya. Khamrah itu penutup ini. Jadi maksudnya sejadahnya itu pakai tutup kepala. Idza sajada asabatni ba'du thawbih. Apabila beliau sujud, sebagian dari kain yang dipakai oleh Rasulullah tersentuh saya. Ya. Apa maksudnya?
ya Rasulullah tidak batal, tidak membatalkan sholatnya, berarti boleh. Kenapa ini disampaikan kepada kita? Karena setiap sabda Nabi itu tidak lepas dari konteksnya. Pada waktu itu, ya, sudah ada komunitas orang beragama, namanya Yahudi dan Nasrani. Menurut orang Yahudi, perempuan yang haid itu harus diasingkan. Tuh, harus diasingkan. Jadi dia makannya, minum itu harus memisahkan diri di hutan. Sebab kalau dia mengolah makanan, ini menurut Yahudi, mengolah makanan, maka makanannya najis. Jadi benda yang tersentuh oleh orang haid itu nggak boleh dikonsumsi oleh kita. Maka inilah Maimunah cerita, tuh ya, Rasulullah sholat, dia lagi haid, tapi Rasulullah tidak membatalkan diri. Berarti kan sah, gitu. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan haidnya itu. Maksudnya nggak nyetrum gitu kan, kayak listrik, ya, nyetrum, nggak nyetrum. Karena Rasulullah yusalli wa nahhidaahu. Rasulullah pernah sholat, saya ada di dekatnya. Wa ana haidun, saya sedang haid. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada. Jika beliau sujud, kadang-kadang kain yang dipakainya itu tersentuh tubuhku. Jadi kenapa dia ngomong begitu? Karena menurut orang Yahudi tidak boleh. Ya, jadi betapa kejamnya mereka memperlakukan perempuan. Islam ini mengangkat sebenarnya. Diangkat kan lama-lama ngelunjak. Tuh. Sudah diangkat oleh kita. Orang perempuan mempertanyakan, kenapa yang pakai jilbab cuma perempuan? Gitu. Kenapa laki nggak pakai? Ya, murid saya pernah nanya begitu, Pak, kenapa sih jilbab ini diwajibkan pada perempuan? Laki nggak? Gimana saudara jawab? Yo, kalau ditanya anak-anak tuh, dimarahi kerok nggak dimarahi? Begini saya bilang, kalau kalian pulang melintasi sawah, ya, di sawah itu ada suami istri petani. Nah, sekarang Pak taninya itu nggak pakai kaos atas, pakai bawah aja, bawahan celana. Bagaimana reaksi kalian? Yang perempuan tuh, kalian perempuan melintasi sawah, melihat Pak tani begitu, mengganggu nggak? Ya biasa aja lah. Gitu. Nah sekarang dibalik, yang melintas kalian yang laki-laki, tapi yang dipandang istri Pak petani, atasnya nggak pakai apa-apa. Bagaimana? Kalian mungkin bisa ngusuk ke sawah. Ya karena itu ada magnetnya gitu kan. Jadi tubuh perempuan tuh ada magnetnya. Iya, itulah sebabnya harus ditutup. Kan mereka ceritanya ini semangat emansipasi, ya, yang didengung-dengungkan oleh Barat sehingga masuk ke sanubari anak-anak kita. Jadi mereka menggugat lah gitu, pengen persamaan, serba sama. Kan sekarang hampir semua sama, presiden boleh, ya kan? Apa yang nggak sama? Ketua DPR sudah, pan dulu laki terus, sudah ada perempuan, presiden udah pernah perempuan. Supir bus ada juga yang perempuan, cuma di sini aja jarang. Bahkan supir truk di Jawa Tengah itu ada juga perempuan, cuma di sini kan jarang terlihat. Nah itu merokok ya perempuan juga. Apa yang nggak dilakukan oleh laki-laki nggak dilakukan perempuan? Bahkan laki-laki kalah. Apa kalahnya? Nggak bisa ngelahirin. Kapanpun Anda bersolek apa permak diri nggak bakal bisa ngelahirin. Perempuan bisa. Apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan, tapi tidak sebaliknya. Nah itulah. Jadi mereka sudah diberi ruang seluas-luasnya, khususnya di Indonesia ya. Nah, Raja Salman ini sekarang juga sudah mengarah ke situ. Ya. Jadi kalau duit sudah nggak ada, mikir juga ya. Cadangan minyaknya sudah menipis karena dia jor-joran jual ke Amerika. Diperkirakan oleh ahli
2050 Saudi Arabia hanya bisa untuk diri sendiri, masih untuk warganya, udah nggak bisa ekspor lagi. 2050. Nah, mereka udah siap-siap menyulap Saudi Arabia ini sebagai negara wisata. Karena wisata itu kan modalnya cuma perbaikan awal saja kan, fasilitas dibagusin. Yang kurang tanggap Pemda kita aja. Itu kan menyedot devisa banyak itu. Perbaikilah, nanti orang nggak akan lari ke sana. Kalau di Cilegon ini diperbaiki gitu, ya nggak akan ke sana. Contohnya bekas pasar ini, coba buat yang bagus. Jangan orang ke situ sampah masuk parkir. Di Bandung Anda lihat tuh, karena sentuhan dari Ridwan Kamil, alun-alun Bandung dulu banyak asongan, pedagang asongan. Kan nggak boleh jualan di masjid kan? Sekarang di luar ruangan semua. Memang ada warung tapi di pagar. Siapa yang nunggu? Jadi warga itu boleh ke situ. Diberi hotspot. Wifi-nya gratis. Pemda, punya Pemda. Bisa diakses, nomornya ada. Yang nunggu siapa keamanannya? Satpol PP. Jadi warga main yang nunggu Satpol PP. Itu kan keren itu. Kalau kita kan selalu mendapat pemandangan Satpol PP itu gusur-menggusur gitu kan. Ya pokoknya yang bikin lah, susah. Tidak ada hal yang harmonis, yang enak, yang sedap terus difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu Anda bisa lihat di sana. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah berubah lagi. Karena bukan Ridwan Kamil lagi ya yang jadi. Nah, itu contohnya. Nah, ini jadi pemerintah ya yang memfasilitasi semua. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya salat fi thawbil ladzi yujami ahla fihi. Bolehkah salat mengenakan pakaian yang tadinya digunakan untuk bersetubuh? Pakaian bekas bersetubuh boleh nggak dipakai untuk salat? Kan? Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ana sa'ala ukhtahu Ummu Habibah zaujin Nabi, hal kana Nabi yusalli fi thawbil ladzi yujami'u fihi? Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada saudara perempuannya. Kebetulan saudara perempuannya itu istri Nabi. Ya. Apakah Anda pernah melihat, pernah mengalami, pernah mendapatkan Rasulullah salat mengenakan pakaian yang pakai bersetubuh? Nah, itu ditanyakan. Istrinya menjawab na'am, benar. Ya. Idza lam yurafihi adza, kalau tidak ada kotoran. Kalau tidak kotor, ya bekasnya itu kelihatan nggak? Kalau nggak ada bekasnya ya nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya itu tadi sudah saya. Karahatus salah fi syu'uri nisa. Makruh salat dengan mengenakan pakaian dalam perempuan. Pakaian dalam perempuan dipakai salat, contohnya bajunya dipakai sajadah, apa itu celana dalamnya dipakai buat sejadah, nggak ada sejadah, ada cawatnya dipakai, itu makruh, ya. Atau ya kaos perempuan dipakai itu buat sholat, itu makruh katanya. Pakaian dalam yang dipakai makruh, tapi bukan haram. Rasulullah pernah bersabda, la yusalli fi syu'urina. Jangan sholat dengan mengenakan syu'ur, pakaian dalam kami. Au fi luhufina, atau pakai selimut. Jadi kekerodongan selimut. Enggak pakai baju lagi tapi selimut yang digubet-gubet. Itu makruh. Ya saking enggak adanya ya. Babu taharati su'ril haid. Bab sucinya air minum haid, air minum orang haid. Sucinya air minum wanita haid. Maksudnya begini, istri kita lagi haid minum. Nah ini kan masih ada airnya ini, boleh nggak diminum sama kita? Gitu maksudnya. Nah ini memberikan
pemberitaan informasi boleh karena ini suci. Jadi kenapa ini diceritakan itu tadi nuansanya nuansa Yahudi, ya, karena orang Yahudi beranggapan apa-apa yang berasal dari orang wanita haid itu haram, najis, minumnya nular, makanan yang diolah, padahal dia nggak makan, dia ngolah aja, ini jadi haram menurut Yahudi. Ini jadi beritanya begitu suasananya, maka Islam datang membersihkan itu. Ya, ini di tengah-tengah pembersihan. Jadi info-info tentang Islam. Jadi betul-betul Islam ini, waduh, banyak meringankan. Ya, kalau kita harus menggunakan hukum Yahudi berat, kena najis nggak bisa dicuci. Pakaian kita kena najis harus disobek, jadi ditambel. Ya, contohnya tengah ini kena nih kepletikan tembelek, nggak bisa dicuci, harus dipotong, ditambel. Itu hukum Yahudi begitu. Makanya Allah meringankan, la tuhammilna ma la taqata nabi, jangan bebani kami seperti orang dulu. Jadi umat Islam ini sudah ringan sekali sebenarnya. Untuk wanita haid tetap bergaul seperti biasa, cuma sumber haidnya itu yang nggak boleh, ya kan? Saya kan pernah mendapat juga kuliah munakahat. Yang namanya nikah itu bukan itunya saja, kepala dengan kepala gatuk-gatukan, telinga dengan telinga ketemu, itu namanya nikah. Jadi bukan itunya saja gitu loh, bukan anunya saja gitu, yang ketemu tuh, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, begitu. Itu namanya nikah. Ya, jadi kalau waktu haid yang tidak boleh cuma itunya saja gitu. Yang lain-lain boleh. Tapi menurut orang Yahudi harus disingkirin. Perempuan harus keluar dari komunitas kehidupan sampai dia bersih. Ngungsi lah singkatnya. Jadi menurut Yahudi wanita lagi haid itu harus ngungsi. Gimana? Ya, selesai mulai lagi. Begitu menurut orang Yahudi. Dari Aisyah qalat kuntu ashrab wa ana haid. Suatu saat saya sedang haid, saya minum ya, biasanya minum. Summa aunawiluhun nabi. Nabi kemudian mengambil minum saya tadi yang belum habis. Ya. Fayadau fa'u ala maudhifiya fayashrab. Lalu mulutnya itu ya tetap nggak ngalih gitu. Kan contohnya nih gelas nih. Saya minum dari sini. Rasulullah nggak milih dari sana, nggak. Ya jojong aja gitu, nggak perhitungan. Kamu mana tadi mulutnya? Oh ini saya. Nggak begitu. Aku lihat sama. Beliau nggak pilih-pilih arah yang diminumnya itu. Ya kalau kita kan istri kita nggak seteliti itu ya. Jadi sahabat ini kalau merenai bersama Rasulullah tuh bangga gitu loh. Loh, sarung saya dipakai Rasul, seneng gitu loh. Merenai gitu ya. Wah ini saya dikasih pecinya Rasul, seneng dia. Satu rambut aja digotong-gotong. Kemarin rambut Rasul dari mana tuh, Turki sampai ke Indonesia tuh dibawa. Cuma satu ler doang. Jadi sahabat itu bangga kalau pernah terlibat dengan tubuh Nabi gitu. Mau sorbannya cara minumnya. Jadi Aisyah juga sama bangga. Rasulullah pernah minum di wadah yang sama dengan saya gitu. Jadi ludahku masuk ke mulut beliau, ludah beliau masuk ke dalam tubuhku, kata Aisyah. Saking bangganya. Karena kan nggak bisa direken lagi ini bahasanya sebelah mana gitu kan. Maksudnya Rasulullah nggak begini. Kalau berekanan kan Rasulullah ini air bekas minum dilap dulu pakai tisu gitu kan. Kan berarti menghilangkan bekas. Dia emang nggak begitu, langsung minum aja. Jadi itu suatu kebanggaan dari Aisyah. Dia minum di tempat aku minum. Tuh. Bahkan Aisyah bercerita lebih jauh, wa atarak wa ana haid, dan beliau menggerogoti tulang bekas saya gitu. Jadi maksudnya ada tulang, apa kikil apa gitu ya, iga gitu kan tulangnya di atas tulang itu, dagingnya tuh saya gerogoti, diambil oleh
Rasulullah, beliau juga begitu gitu. Itu katanya sebuah kebanggaan. Jadi dicerita-ceritain. Ya, jadi ini melukiskan bahwa hubungan suami istri itu sudah tidak ada hijab, ya, sudah tidak ada rahasia. Semua yang luar, apalagi yang luar, yang dalam semua tahu semua. Nah, makanya rahasia suami istri ini tidak boleh keluar, haram menceritakannya. Dalam salah satu ayat Quran ada begini, kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap tubuh itu sudah hancur, kami kembalikan lagi. Kalau di dunia kan hancur, udah jadi puing-puingnya selesai. Kan di neraka mah terus-terusan. Jadi yang dibakar tuh bukan puing, dibalikin lagi, jadi puing lagi, dibalikin lagi, begitu. Mungkin si Ashabul Aram ngelihat waktu pemulihan itu, waktu diperbarui itu, ya, ayat Quran tuh, setiap sudah matang, dagingnya itu sudah matang, membusuk, terbakar, ya, gosong, ya, sudah gosong, kami balikin lagi ke asalnya. Nah itu, ya itu mungkin dia mengenali itu waktu itu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Semoga Allah tetap menjaga kesehatan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa anak keturunan kita semoga dimudahkan hidupnya, dipenuhi berkahnya, serta dibimbing untuk menjadi hamba Allah saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.